Ya, puji Tuhan. Kekasih Tuhan, saya percaya hari ini hari Bapak yang luar biasa. Kita percaya bahwa kita semua dicipta Tuhan, dibentuk Tuhan, menjadi pemenang-pemenang, dan kita semua adalah representatif dari Bapak-Bapak di semua di Bapak di surga. Saya mengucapkan selamat dari Bapak buat semua kita. Nah, ini Happy Father's Day buat semua Bapak Ibu sekalian. Ini pada waktu saya meninggalkan hari Kamis kemarin di Share Love di New York, di Philadelphia, kemudian Jumatnya kami berangkat sampai di New York. Kami disambut oleh Uncle New York dan Auntie New York, luar biasa. Pastor Yusuf Yongki, tepuk tangan saudara-saudara. Happy Father's Day buat semua Bapak Ibu sekalian. Dan saya bersama dengan istri saya, Ibu Pendeta Foni Kusuma, yang bersama-sama dengan kita semua, dan juga ada Pastor Kevin Kusuma. Kami kali ini long trip 4 kali minggu, dan kami hari Rabu akan kembali ke Indonesia pagi, dan saya percaya Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, dan Tuhan dahsyat. Pastor Kevin ada, dan juga Pastor Foni Kusuma ada. Baik, kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Tema hari ini adalah menjadi pohon kehidupan. Menjadi pohon adalah sebuah ilustrasi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan dalam Mazmur 92, ayat 2 sampai ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita baca juga Amsal pasal 3, ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Yang percaya firman Tuhan dan amin, sama-sama katakan amin. 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 Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, lebih berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberitahukan pada kita semua tentang kebenaran Amsal 3 ayat 18. Diberitahukan bahwa di dalam Mazmur 92 ayat 13 bahwa orang benar bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur si pohon aras Libanon. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua bapak-bapak, semua orang tua, semua keluarga hari ini menjadi di BMC New York dan semua yang ada menjadi pohon Tuhan, yaitu pohon kehidupan Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat dari Bapak, menjadi Bapak adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Anda menjadi representatif daripada Bapa di surga. Dan Anda menunjukkan kasih Bapa melalui hidup Anda dan saya. Bagaimana kita menjadi pohon kehidupan? Bagaimana menjadi suami, menjadi ayah, menjadi keluarga yang menjadi pohon kehidupan? Tetapi diberitakan orang benar seperti pohon korma yang terus berbuah. Pohon korma itu ditanam justru di padang gurun. Pohon korma yang paling manis, paling mazul, istilahnya mazul. Bahasa Arabnya mazul. Itu enak kalau Anda ke Jericho, ini buah korma, buah korma, buah korma, mazul, mazul, manisnya itu sampai 1 minggu tidak lupa. Saudara, maksudnya gitu. Manis banget. Tapi itu ditanam di pohon di padang gurun. Ternyata pohon korma itu prosesnya luar biasa. Dia ditanam biji kormanya, ditaruh batu,
batu. Ada 5 lapis batu yang ditaruh di atasnya, sehingga waktu dia mulai ditanam, dia akan buat yaitu akarnya. Akarnya kuat, begitu dia munculkan tunasnya, kena batu nggak bisa. Dia munculkan akarnya, kena batu tidak bisa. Munculkan akarnya, kena tunasnya, kena batu tidak bisa. Sampai akhirnya akarnya bertemu mata air. Maka dia akan punya akar yang kuat. Dan akar yang kuat menghasilkan batang yang kuat, menembus semua batu itu. Sehingga dia menjadi sebuah pohon korma yang buahnya tetap manis. Itulah orang benar. Itulah saudara dan saya, bapak-bapak, suami-suami, semua keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yang berkata-kata haleluya. Ujian, tantangan biasa. Jangan berkata masalah ujian itu luar biasa. Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Semua katakan, Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Hutangku dibayar lunas. Haleluya. Dan dikatakan oleh Tuhan, pohon aras Libanon. Wow. Jadi 2 pohon ini digambarkan oleh Alkitab sebagai orang benar. Siapa yang menjadi orang benar? Sampaikan dengan saudara. Saya percaya engkau menjadi orang benar. Akibatnya ayat yang ke-16. Saudara dan saya menjadi pohon kehidupan. Dan bagi yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya sebut berbahagia. Coba istri-istri yang sebelahnya suaminya, ditengok suaminya. Pohon kehidupan atau pohon mangga, pohon mangga lumayan mahal, atau pohon kesemek, atau pohon berduri. Nah, di Taman Eden ada 2 macam pohon. Satu pohon kehidupan dan satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hidup manusia itu punya 2 hal ini. Yaitu menjadi pohon kehidupan kalau dia ikut firman Tuhan, atau dia menjadi pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena buah pengetahuan baik dan jahat itulah manusia jatuh dalam dosa. Anda harus ambil keputusan menjadi pohon kehidupan. Semua katakan sama-sama, saya menjadi pohon kehidupan. 1, 2, 3, saya menjadi pohon kehidupan. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana di pohon kehidupan di ayat yang ke-14 dari Mazmur 92 ayat 14. Semua baca sama-sama. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Haleluya. Dan ternyata Anda harus ditanam, artinya Anda ditetapkan Tuhan di gereja, di pelayanan, di BMC New York. Anda harus tertanam, Anda harus berikan keluarga yang luar biasa, Anda harus setia bersama dengan Tuhan, sehingga engkau bertunas. Jadi kalau tukang pindah-pindah gereja, saya khawatir dia belum bertanam, dia pindah gereja, tertanam, pindah gereja, lama-lama mati, saudara. Jadi pohon kalau dipindah-pindah tidak bertumbuh. Mari setia. Semua katakan setia. Jadi suami yang setia kepada Tuhan, jadi suami yang setia kepada keluarga, kepada pekerjaan, terutama setia ke gereja, setia melayani Tuhan. Dan pada masa tua pun, wow, mereka masih berbuah. Wow, saya ketemu Pastor Yosua Yongki, Ibu Yongki, semua kita sampai masa tua, mereka masih berbuah. Menjadi apa? Gemuk dan segar. Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Dan waktu engkau berjalan, Amsal 13 ayat 17, jalannya jalan penuh bahagia, dan segala jalannya sejahtera semata-mata. Yang percaya katakan amin. Bagaimana saya menyelesaikan dengan baik semua ini? Proses dari pembentukan itu. Mungkin Anda berkata, Pastor, sekarang saya dibentuk Tuhan. Tadi kita berdoa, percaya bahwa semua kita punya pergumulan. Tahukah Bapak Ibu sekalian, pergumulan masalah itu biasa. Mendewasakan kita. Membuat menjadi kesaksian. Bagaimana saya bisa menyelesaikan dengan baik? Yudas 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan,
Semua baca sama-sama 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dengan Roh Kudus. Pelihara dirimu sendiri dalam kasih Allah sambil menanti rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana saya menyelesaikan dengan baik menjadi pohon kehidupan? Yang pertama, semua katakan tetap setia kepada Tuhan. 1, 2, 3, tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, tetap setia kepada panggilan hidup kita. 2, 3, tetap setia kepada panggilan hidup kita. Ternyata dunia ini banyak orang tidak setia. Apa tidak setia? Saudara lihat bagaimana dunia ini penuh ketidaksetiaan. Tetapi kita diajar Yesus, buah roh adalah salah satunya kesetiaan. Setia itu memang diberi oleh Roh Kudus buat kita. Sejak kita mengakui Tuhan, menghasilkan buah roh. Roh Kudus yang satu menghasilkan buah-buah. Salah satu buahnya adalah kesetiaan. Semua katakan kesetiaan. 1, 2, 3, kesetiaan. Tapi kesetiaan itu bukan sesuatu yang pasif. Dalam bahasa asli kata kesetiaan buah roh, yang salah satu kesetiaan itu ada kata soe. Semua katakan soe. Soe itu benih yang ditanam. Kesetiaan itu butuh dipertumbuhkan. Jadi suami yang setia tidak tiba-tiba sekonyong-konyong setia. Godaan datang, masalah datang, persoalan datang, Anda harus menumbuhkan. Putuskan, tidak. Growing in faithful. Bertumbuh dalam kesetiaan. Harus setia itu diizinkan bertumbuh. Sebagai suami harus setia kepada istrinya. Sebagai istri harus setia kepada suaminya. Juga demikian dalam gereja, dalam pelayanan, jemaat pengerja, hamba-hamba Tuhan harus setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu harus growing, bertumbuh. Pertanyaannya, bagaimana kesetiaan kita? Oh, Pastor Samuel, saya menjadi pohon korma. Saya menjadi pohon asli Banon. Betul. Tapi Anda harus ditanam di gereja lokal Anda. Anda harus setia. Saya ini belajar setelah saya ditugaskan Bapak rohani saya, Pak Alex Abraham, tahun 91. Kamu pindah merintis gereja di Balikpapan. Saya ini bukan seorang gembala, saya ini seorang misi, suka misi. Tapi bukan gembala banget. Tapi saya setia, saya tahu. Gembala saya, Bapak rohani saya, mengutus saya. Mungkin bukan saya banget. Tapi saya tahu Tuhan tahu hari depan. Yang mengerti katakan amin. Saya tahu saya harus setia. Saya konfirmasi kepada istri saya dan Ibu Foni. Saya ajak waktu itu masih kerja beliau di salah satu air mineral sebagai accounting. Pulang saya pikir, Om saya minta izin nanti. Saya pikir supaya nanti kalau pulang istri saya ngomong nggak mau, maka saya punya alasan untuk menolak. Gitu. Tetapi saya belajar setia. Setia itu perlu dipertumbuhkan. Tuhan memberi kesetiaan kepada kita harus growing in the faithful. Bertumbuh dalam kesetiaan. Kalau Anda mau menjadi pohon kehidupan itu bertumbuh dari benih terus sampai pohon itu menjadi pohon yang besar. Dikatakan dia gemuk, besar, tua, dan siapa yang berpegang padanya akan berbahagia, akan nikmati buah-buah yang lain. Dimulai dengan apa? Hidup kita harus bertumbuh, kesetiaan kita. Saya pulang, istri saya ajak makan, selesai makan malam, saya mau makan, gini. Bapak rohani kita suruh pindah ke Balikpapan. Saya pikir, karena keluarga besar kami Surabaya, dia menolak. Ternyata dia menangis, dia berkata, ini yang saya tunggu. Saya dapat mimpi dari Tuhan, kita harus pindah ke sebuah kota yang baru. Saya tahu, saya tidak punya alasan. Saya harus setia. Dan kami pindah tidak langsung enak. Proses ngalami.
Pertama kali dikasih rumah kontrakan, rumah kami jual, semua kami jual. Kami harus merintis dari bawah, tidur di tempat tidur yang bekas. Tengah malam lagi tidur enak-enak, tidurku itu tempat tidur dari kayu itu tiba-tiba jatuh, brek, saudara-saudara. Karena jatuh brek, mau nggak bisa bangun, saudara, karena sudah gelap. Bingung gimana caranya. Besok akhirnya baru kita perbaiki dan kita bisa. Kami mengalami masa-masa yang sulit. Kami tetap setia di Balikpapan. Kami tetap setia melayani Tuhan. Kami tetap setia dipertumbuhkan kesetiaan itu. Orang lihat kita hari ini di background kami membangun Bukit Doa Kalimantan yang jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang dari seluruh Indonesia datang. Sekarang tidak pernah nyangka bahwa Kalimantan Timur, yaitu Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam, dan Bontang menjadi IKN Ibu Kota Nusantara. Nanti kita saksikan 17 Agustus 2024. Negara kita tahu ini punya cetak sejarah luar biasa, sejarah dunia, sejarah yang luar biasa. Pertama kali yaitu upacara bendera 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2024 ini dilaksanakan di ibu kota Nusantara. Orang bertanya apa jadi apa enggak? Pasti jadi, Bapak Ibu sekalian. Bulan depan Presiden akan banyak mengantor di Balikpapan, Menteri PUPR, Kasat, Panglima, ABRI, semua orang pindah ke Balikpapan. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon maaf kalau ada orang Jakarta di sini, Jakarta bukan lagi ibu kota. Secara Undang-Undang Republik Indonesia, maka Jakarta menjadi yaitu daerah khusus Jakarta. Jadi ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam, dan Bontang. Disingkat Sambel Terong, katanya saudara-saudara ya. Tapi percaya ada Tuhan dan Tuhan menyiapkan ke depan. Dan kalau saya tidak menumbuhkan kesetiaan saya, kami tidak ada hari ini. Tuhan itu mengajak kita setia. Ayo kita setia. Kita tertanam. Dan wow, banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Banyak sekali perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Kami bisa melakukan ini bukan karena kita mampu. Karena kami setia. Saya mengajak Anda, mari setia. Pohon kehidupan itu pohon yang mau bertumbuh. Tetap ditanam di pelataran, di bait Allah. Di rumah Tuhan. Dan kau akan tumbuh subur. Dan Bapak Ibu sekalian, kita harus berteman dengan semua sahabat hamba Tuhan dan semua gereja. Tapi Anda harus tetap tertanam di BMC New York. Ini rumah Anda, ini keluarga Anda, ini tempat Anda menjadi bertumbuh, kuat, dan menjadi pohon kehidupan. Haleluya! Percaya masalah apapun, persoalan apapun, luar biasa. Jadi mohon maaf kalau ada orang Jakarta di sini. Jakarta bukan lagi ibu kota. Ibu kota adalah Balikpapan, Samarinda, atau IKN Ibu Kota Nusantara. Sekarang Jakarta, istilah saya adalah Mama Kota. Mantan ibu kota jadi mama kota. Ngomong-ngomong soal ibu kota, di Indonesia belum ada Father's Day atau Hari Bapak. Yang ada Hari Ibu. Makanya Indonesia ini, maaf, kita lagi doa supaya ada Hari Bapak, saudara-saudara ya. Di Indonesia hanya ada Hari Ibu, makanya ada Ibu Pertiwi. Tidak ada Ibu Pertiwo. Ada ibu kota, tidak ada bapak kota, saudara ya. Saya berdoa kita semua tahu, kita doa Indonesia di musim yang baru, kepemimpinan yang baru, Indonesia di ibu kota yang baru, akan ada musim yang baru. Saya percaya Indonesia, wow, sekarang Indonesia berubah, diberkati, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bagaimana untuk menjadi setia? Siapa yang mau jadi setia? Mari kita setia. Di gereja BMC New York. Ini rumah Anda. Saya kalau keliling ini sudah keliling 4 minggu. Ini minggu keempat meninggalkan Balikpapan.
Nanti kami hampir 1 bulan, saudara-saudara. Saya tetap kangen bantal saya yang di kamar, yang kecil, yang sudah saya pakai untuk tidur selama berpuluh-puluh tahun, yang sudah kena, maaf, iler saya, bau smilingnya, semuanya kangen. Jadi Anda keliling hotel bintang 5, bintang 7, dan kemarin kita lihat ada hotel yang di Quebec itu berlian, saudara. Wow, Pastor Yosua Yonggi rekomen kami tinggal di hotel berlian, makanya bayarnya seperti berlian, saudara-saudara ya. Makanya Bapak Ibu saya tetap kangen kamar kita, tempat tidur kita, rumah kita. Sampai Ibu Gembala, Ibu Foni kangen sama anjingnya yang 22 ekor yang ada di rumah. Home sweet home. Mari kita mau jadikan BMC New York ini rumah rohani kita, tempat pelataran Tuhan tetap setia, dan engkau akan pasti menjadi pohon yang subur, yang berkemenangan bersama Tuhan. Haleluya, semua katakan haleluya. Bagaimana kita menjadi setia, setia kepada Tuhan, setia kepada panggilan hidup kita. Jangan tidak setia, karena orang yang setia yang mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir berikutnya, kita mau belajar tentang apa itu menjadi setia dan bagaimana menjadi setia, karena kita semua adalah pohon kehidupan. Haleluya. Semua katakan haleluya. Semua katakan haleluya. Katakan bahwa kita semua ini buatan Allah. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersembahkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 1 Korintus pasal 4 ayat 2. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercayai. Mereka ternyata, saudara dan saya adalah ternyata dapat dipercayai. Semua katakan dapat dipercayai Tuhan. 1, 2, 3. Dapat dipercayai Tuhan. Bahasa aslinya adalah bahasa Yunaninya pistos. Semua katakan pistos. Pistos diartikan faithful, setia. Faithful pistos, worthy of trust, layak untuk dipercayai. Haleluya. Dan itulah akhirnya dikatakan sekarang diwajib bagi setiap kita. Dalam NIV dikatakan 1 Korintus 4 ayat yang kedua, kita diberikan kepercayaan harus terbukti setia. Kesetiaan kita harus bertumbuh, bukan cuma lip sync, juga cuma kata-kata, tapi Anda must prove faithful, bahwa terbukti kesetiaanmu, terbukti engkau pohon kehidupan. Haleluya. Bagaimana setia? Lukas 10, 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam apa? Perkara-perkara besar. Must prove faithful. Engkau terbukti, terfruit, setia. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara yang besar. Rahasia untuk setia dalam perkara kecil. 1. Semua katakan sama-sama. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Semua ucapkan 1, 2, 3. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Gambarnya itu ada semut yang kecil, ada jempol yang mau mites dia. Jangan anggap semut itu tidak bisa melawan. Semutnya menggigit saudara. Dan Anda tahu ada orang digigit namanya tomcat, semut yang kecil, maka dia bisa hampir meninggal. Semut yang kecil jangan dianggap tidak bisa buat apa-apa. Jangan remehkan perkara yang sesuatu yang kecil. Mari ingatlah bahwa hal kerajaan surga, seumpama biji sesawi kecil ditanam di tanah, memang biji yang paling kecil dari segala jenis biji di dunia. Ingat bahwa segala sesuatu yang besar
pasti dimulai dari sesuatu yang kecil. Dan Tuhan mau seperti Raja-Raja pasal 18 ayat 44 sampai 45 dikatakan pada 7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan sekecil setelapak tangan timbul dari laut. Lalu Elia berkata, pergilah katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah engkau sampai engkau terhalang oleh hujan. Setelah dia 7 kali, maka ayat 45, maka sekejap mata awan digelap oleh awan dan turunlah hujan yang lebat. Lalu dia naik kereta pergi ke Yisrael. Bapak Ibu sekalian, hujan yang tidak turun selama 3,5 tahun di bangsa Israel dimulai sebuah awan telapak tangan yang dilihat. Saya tahu mungkin Anda punya hutang yang belum terbayar. Anda punya kondisi-kondisi yang mungkin seperti gelap, tidak mungkin. Percaya Pak Wandi, Tuhan buat mujizat. Satu mujizat terjadi, akan ada mujizat yang kedua. Sampai cukup awan telapak tangan. Mari kita setia. Jangan remehkan perkara kecil. Rahasia bisa setia dalam perkara kecil. Yang kedua, 1, 2, 3. Jangan sia-siakan setiap kesempatan kecil yang datang. Kalau mungkin Anda mulai usaha online, Anda mulai usaha mungkin makanan, minuman, order, PO. Ya, saudara-saudara, mungkin ordernya kecil, kelihatannya setia saja. Kadang-kadang orang yang mau order besar, dimulai dari order kecil, saudara. Jadi kalau Anda setia layani order besar, order kecil, servisnya bagus, maka akan datang order yang besar. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, terutama pada kawan-kawan kita. Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada banyak orang, sebab dengan berbuat demikian, engkau tidak ketahui bahwa semua baca sama-sama 1, 2, 3, bahwa telah menjamu malaikat. Haleluya. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, apa yang kau buat setia dari mendapat kesempatan kecil, lakukan. Yang ketiga, yang terakhir, semua ucapkan 1, 2, 3, jangan sia-siakan setiap tugas yang kecil yang dipercayakan. Mari kita mau setia meskipun sederhana pelayanan kita. Dan Anda harus tahu bahwa Tuhan memberitahukan pada kita dalam Matius pasal 25 ayat 20-23, hamba yang menerima 5 talenta itu datang membawa 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta percaya kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka berkata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Perhatikan baik-baik, engkau telah setia dalam apa? Perkara kecil, aku memberikan padamu tanggung jawab pada perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kemuliaan. Ayat yang ke-22, lalu kepada hamba yang menerima 2 talenta itu katanya, Tuhan 2 talenta, Tuhan percaya padaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Diulang kembali, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku memberikan padamu tanggung jawab pada perkara yang besar. Haleluya. Tuhan memberi tanggung jawab pada perkara yang besar, dimulai dari yang kecil. Rahasia untuk menjadi pohon kehidupan, setiap perkara kecil, Tuhan mau. Yang pertama, semua ucapkan sama-sama, jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Yang kedua, jangan sia-siakan setiap kesempatan yang kecil yang datang. Yang ketiga, jangan sia-siakan setiap tugas yang kecil yang dipercayakan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dia paling meriah. Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Orang bingung hari ini. Kami bisa lebih tahu bahwa ibu kota akan jadi di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan. Dan Tuhan membuat kami bangun Bukit Doa Kalimantan. Bukit Doa Kalimantan itu 5,6 hektar. Bukit bisa melihat seluruh kota Balikpapan, bandara, pelabuhan, kilang minyak, dan lembah, ada danau, kemudian bukit. Kami baru bangun bertahap. Izinnya udah keluar 2007. Kami suffer, kami harus melangkah bersama Tuhan. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Kami belajar setia. Kadang-kadang saya harus tanam pohon sendiri.
tanam ini rumput, meskipun ada yang kerja, tapi saya berusaha. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekurus ini lihat kena sinar matahari jadi hitam, saudara-saudara. Ini kadang-kadang tangan saya beleng hitam, tapi saya suka menanam. Karena saya melihat ini setiap kecil. Kalau pohon yang saya tanam bertumbuh, saya senang banget. Apalagi Bapak di surga akan lihat saudara menjadi pohon kehidupan. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur tanggal 27 saya pernah tayangkan, 29 Oktober 2023 kemarin meresmikan. Dan dia berkata, saya resmikan Bukit Tua Kalimantan ini pertama di dunia setelah Yerusalem, seorang haji. Dan dia berkata, ini Yerusalem. Jadi karena waktu keliling, Pak Salman ini persis Yerusalem, saya pernah ke Yerusalem, saya pernah ke Israel, Pak Pendeta. Kok bisa bangun dananya dari mana? Saya mau dari Tuhan. Ya lewat kantong siapa? Ya lewat kantong kami. Kadang-kadang kami jujur Bapak Ibu sekalian, pernah saya saksikan, kami nggak tahu harus bayar apa. Tuhan itu Jehovah Jireh menyediakan. Tapi Tuhan ajar kita jangan melihat kesempatan kecil itu tidak Tuhan berikan. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, saya doa begini, Tuhan, saya rindu Tuhan, saya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang jeripayamu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya doa kepada Tuhan, saya doa begini, Tuhan, Gabriela, anak saya pertama dengan anak ketiga dan mantu saya sudah diberkati Tuhan. Saya lihat anak saya yang ketiga, Angel, sudah punya pet shop. Saya rindu, Bapak Ibu sekalian, dengan calon tunangannya. Saya rindu anak saya yang kedua, Pastor Kevin juga. Tuhan, mamanya berdoa dari kandungan. Selain jadi pendeta hamba Tuhan, pastor, dia juga pengusaha yang diberkati Tuhan. Saya doa sama Tuhan. Tuhan dengar doa saya. Bapak Ibu sekalian, Balikpapan lagi dibangun, yaitu bangunan-bangunan yang baru. Penduduk dari 700.000 sekarang jadi 1,2 juta. Macet di mana-mana. IKA dibangun, terjadi demand sama supply nggak ada. Saya doa, wah ini kesempatan untuk bata ringan. Bata ringan dibutuhkan, kurang. Tiba-tiba saya ketemu jemaat. Dan jemaat ini ngomong gini, Pak Gembala, bolehkah saya memberkati Pak Gembala? Saya tanya kenapa, Bapak? Ini orang setia, Bapak Ibu sekalian. Anak saya 2 tahun buka pabrik. Saya udah settingin pabrik bata ringan di tanah saya. Mesinnya ada, semua jalan produksi. Tiba-tiba anak saya tidak mau lanjutkan karena dia lebih senang toko bahan bangunan yang dia pegang. Akhirnya stop. Maksud Bapak, semua mesin yang ada bata ringan, yang sudah jalan, sudah setting, saya mau kasih buat Pak Gembala. Untuk anak Pak Gembala, Kevin bisa punya usaha. Saya tidak ngomong. Tapi Bapak di surga menggerakkan hati orang ini. Seperti firman Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah, orang bersusah payah, Tuhan memindahkan buat kita semua. Haleluya. Dan akhirnya Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Kami survei, akhirnya kemarin sebelum kami berangkat, sudah dipindahkan mesin-mesinnya. Kami sedang di Amerika, kami monitor hampir beberapa hari sekali ada laporan bahwa di depan Bukit Tua kami ada tanah sedikit. Kami pisahkan mana milik Tuhan sama milik pribadi. Kami ada tanah, Ibu Pendeta Foni punya tanah hampir 2000 meter di seberang Bukit Tua, terpisah dari 5,6 hektar. Sekarang sedang dibangun pabrik bata ringan di sana. Mesin-mesin sudah disetting. Kami pergi pelayanan. Tuhan sediakan. Tuhan Jehovah Jireh. Doakan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau Pastor Yosua Yongki yang lainnya datang ke IKN, nanti Pastor Kevin Kusuma akan jadi pengusaha bata ringan yang sukses, yang diberkati, dan jadi berkat bagi banyak orang. Wow. Dan saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita mau jadi pohon kehidupan. Siapa yang berpegang padanya akan berbahagia. Happy Father's Day. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk setia dari perkara kecil. Kami tidak meremehkan perkara kecil.
Kami tidak meremehkan yaitu kesempatan kecil. Kami tidak meremehkan yaitu hal-hal yang kecil. Tapi kami mau setia. Kesetiaan butuh pertumbuhan. Biarlah semua kami, khususnya kaum bapak, kaum pria yang hari ini merayakan Father's Day, jadikan mereka suami yang setia kepada Tuhan, suami yang setia kepada keluarganya, menjadi suami yang setia dalam pelayanan, dan semua kami menjadi pribadi yang berakar, bertumbuh, berbuah lebat untuk Yesus Kristus dan menjadi pohon kehidupan, dan dia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih melepaskan berkat atas semua yang hadir. Kalau ada yang sakit, kau sembuhkan. Yang lemah, kau kuatkan. Yang punya beban, kau lepaskan. Kami mau sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Kami berdoa untuk ibadah nanti malam Father's Day di gereja secara on-site. Tuhan memberkati. Hamba akan sampaikan pesan firman-Mu, membuat mereka menjadi orang yang hidup dalam kelimpahan, mengetahui masa depan bersama Tuhan. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Amin.